Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deni Rahmawati Syafitri. Di sini saya ingin membahas tentang Imam Muslim. Nama lengkap Imam Muslim adalah Abu Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim bin Qausyais al-Qushairi an-Naisaburi. Dilahirkan di Naisaburi, Iran pada tahun 204 Hijriah. Tidak ada informasi yang menjelaskan siapa dan bagaimana keluarganya. Menurut sebuah sumber, Imam Muslim berasal dari keluarga saudagar yang bernasib baik, memiliki reputasi dan sikap yang ramah. Az-Zahabi menyebut keluarga Imam Muslim dengan sebutan Muhsin Naisabur, dermawan Naisabur. Seperti anak-anak pada zamannya, Imam Muslim memulai pendidikan pertamanya dengan belajar Al-Quran dan bahasa Arab. Pada usia 12 tahun, ia memulai mempelajari hadis. Untuk keperluan ini, Imam Muslim harus meninggalkan kota kelahirannya, Naisabur. Ia mulai tekun mempelajari matan hadis dan melacak sanadnya dengan berguru kepada ulama-ulama ahli hadis di berbagai kawasan dunia Islam. Imam Muslim mengunjungi berbagai ulama hadis ternama di Hijaz, Irak, Syam, Mesir, dan lain-lain. Di Khurasan, ia berguru kepada Yahya bin Yahya dan Ishaq bin Rohawai. Di Rai, Asia Tengah, ia belajar kepada Muhammad bin Marham dan Abu Ansar. Di Irak, ia belajar kepada Imam Ahmad bin Hambal dan Abdullah bin Maslamah. Di Hijaz, ia berguru kepada Sa'id bin Mansur dan Abu Mas'ab, dan di Mesir ia berguru kepada Ammar bin Sawad dan Harmalah bin Yahya. Ketika Imam Al-Bukhari berkunjung ke Naisabur, Imam Muslim sering menemuinya untuk berguru. Selain aktif belajar dan mengajar ilmu hadis, Imam Muslim juga aktif menulis berbagai kitab. Di antara karya-karya Imam Muslim adalah Al-Jami As-Sahih, Al-Musnad Al-Kubra, Kitab Al-Asma wa Al-Kuna, Kitab Al-Ilal, Kitab Al-Quran, Kitab Su'alati Ahmad bin Hambal, Kitab Al-Intifa bi Khub Al-Siba, Kitab Al-Muhadramain, Kitab Man Laisa Lahu Illa Rawin Wahid, Kitab Aulas As-Sahaba, Kitab Auham, dan lain-lain. Di antara buku hadis yang beliau tulis tersebut, Al-Jami As-Sahih atau yang lebih dikenal dengan Sahih Muslim berisikan 4.000 hadis yang merupakan hasil penyeleksian dari 12.000 hadis yang dihitung serta berulang, atau pendapat lain sebanyak 7.275 hadis secara terulang-ulang. Menurut Fuad Abd al-Baqi, sebanyak 3.033 hadis tanpa diulang. Buku itu disusun selama 12 tahun. Para ulama menilai baik Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Keduanya merupakan kitab yang paling sahih setelah Al-Quran, dan mayoritas mereka menilai Sahih Al-Bukhari lebih sahih, sedangkan Sahih Muslim lebih indah simetrika penulisannya. Artinya, Sahih Imam Muslim ini lebih mementingkan tulisannya, sedangkan Imam Al-Bukhari lebih mementingkan nilai-nilai hadisnya, kesahihannya. Al-Khatib Al-Baghdadi berkata, Ra'aitu Aba Zar'ata wa Aba Hatim muqaddimani Muslim mamnul hajjaji fi ma'rifati sahihi ala masabiki asrihima. Artinya, saya melihat Abu Jarhah dan Abu Hatim. Keduanya mendahulukan Muslim bin Hajjaj dalam hal mengetahui hadis sahih dari guru-guru keduanya. Menurut penelitian para ulama, persyaratan yang ditetapkan Imam Muslim dalam kitabnya pada dasarnya sama dengan penetapan Sahih Al-Bukhari. Ibnu Sahih mengatakan bahwa persyaratan Imam Muslim dalam kitab sahihnya adalah hadis itu bersambung sanadnya. Hadis diriwayatkan oleh orang kepercayaan siqoh dari generasi permulaan sampai akhir, terhindar dari syudzuz
dan illah. Hanya saja yang membedakan antara Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim adalah pada pengertian ittisal as-sanad atau bersambung sanad. Menurut Al-Bukhari, ittisal as-sanad berarti seorang periwayat harus benar-benar bertemu al-liqa dengan menyampaikan hadis. Sedang menurut Imam Muslim, ittisal as-sanad itu berarti hidup semasa al-ma'as karena kecermatan, ketelitian, ketekunan, dan kejujurannya dalam mencari, mengumpulkan, dan menuliskan hadis. Maka peringat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim di antara pemuka-pemuka hadis, masing-masing berada pada peringat pertama dan kedua. Imam Bukhari dan Muslim disebut dengan panggilan kehormatan al-syaikhani, dua guru besar dalam hadis. Sedangkan hadis yang disepakati oleh keduanya disebut muttafaqun alaih. Imam Muslim wafat pada Minggu sore dan dimakamkan di kampung Nasr Abad, satu daerah di luar Naisabur, pada hari Senin 25 Rajab 261 Hijriah atau bertepatan 5 Mei 875 Masehi, dalam usianya 55 tahun. Sekian, terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.